Teruskan. Lama waktunya 5 menit lagi. Rabbi zidni ilman nafi'an. Bismillahirrahmanirrahim. Detail, sedetail-detailnya. Clear, jelas sekali. Di usia yang ke-30. Yang udah umur 19 berarti tinggal 21 tahun lagi. Tinggal 11 tahun lagi. Sebelas tahun dari sekarang berarti usia Ustadz sudah jauh melewati 60 tahun. Dan kita akan ketemu. Ustadz lagi naik pesawat first class ke Eropa. Ada undangan seminar tentang the law of repetition. Akan dihadiri oleh para profesor dunia. Pembicaranya Ustadz. Lalu kemudian ketemu Wildan. Ustadz Haikal? Iya. Siapa ini? Wildan Ustadz. Hah? Wildan yang mana? Yang di PPIQ yang dulu Ustadz. Oh gitu. Wah hebat banget. Iya Ustadz. Sekarang kamu? Iya Ustadz. Saya Menteri Agama. Masya Allah Wildan. Mau kemana? Mau ke Eropa juga. Aduh. Satu pesawat kita Wildan, ya ngobrol sama Wildan. Wih, ya Wildan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Inilah hari yang bersejarah bagi anak-anakku sekalian. Hari di mana kau akan menjemput impian. Hari di mana kamu berkontribusi kepada nusa bangsa, wabil khusus pada agama kita. Hari di mana kamu akan menjadi kebanggaan orang-orang tuamu. Hari di mana kamu sebagai penentu masa depan bangsa ini. Bukan mereka yang sekarang ini sedang berkuasa. Mereka sekarang menjadi penentu. Kenapa? Karena mereka menggunakan metode ini dalam masa depannya. Semua orang-orang itu begitu. Ayo, sekarang waktunya bagi anak-anakku sekalian. Tuangkan. Pikirkan. Lihat. Lalu dengar. Kau harus bacakan itu sendiri.
berarti kau dengar. Harus bergetar hatimu begitu inginnya. Kalau nggak bergetar, ganti, salah itu yang namanya. Kalau nggak bergetar, ada yang salah dengan keinginan itu. Apalagi ketawa-tawa sendiri, itu membatalkan rencananya. Hahaha, kayaknya nggak mungkin ini. Hahaha, awas loh. Ingat, bagi Allah semuanya mungkin. Anakku, jangan cuma jadi ustadz semata. Jadilah ustadz yang punya pesantren. Jadilah ustadz yang punya bisnis garment. Jadilah ustadz sekaligus menteri keuangan. Jadilah ustadz sekaligus punya perpustakaan terbesar. Jadilah ustadz sekaligus punya usaha ternak, sehingga orang-orang semua akan ngambil dari ternakmu. Jadilah ustadz punya real estate. Dakwah kita ini nggak berjalan karena orang-orang kaya bukan dari kalangan muslim. Jangan bilang ustadz materialistis mengajarkan jadi orang kaya. Memang perlu. Siapa yang support dakwah Nabi kita Muhammad SAW? Kalau bukan ada Abu Bakar Siddiq, orang kaya raya. Utsman bin Affan, orang kaya raya. Talha bin Ubaidillah, pemuda kaya raya. Zubair bin Awam, pemuda kaya raya. Semua orang-orang kaya yang mensupport dakwah Nabi, sukses gemilang. 5 orang terkaya pada waktu itu semuanya berpihak pada Nabi. 1 Abu Bakar Siddiq, 2 Utsman bin Affan, 3 Abdurrahman bin Auf, 4 Talha bin Ubaidillah dan sahabatnya Zubair bin Awam, dan 5 yang kaya raya itu satu rumah dengan Nabi yang mulia, Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Itulah cikal bakal awalnya. Berpikir ke sana. Kita ini melupakan dunia sehingga kita kalah. Padahal kata Allah, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Sebuah pepatah yang bersumber daripada ucapan Nabi juga. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghada. Jadi enggak bisa berbuat apa-apa kita. Lihat negara kecil segede Qatar. Karena sukses dan kaya, hebat, FIFA menyelenggarakan sepak bola di Qatar. Negara sebesar Jerman, sekuat Jerman, sekaya Jerman, pesawatnya ada logo LGBT. Pemerintah Qatar bilang tidak boleh mendarat di sini, nggak mendarat. Bayangin, betul-betul hebat, berdaulat, kaya. Sponsor sepak bola dunia kemarin itu adalah Bir Carlsberg. Sponsor yang udah membayarin Piala Dunia tuh Carlsberg. Sponsor utama lagi. Apa kata Qatar? Carlsberg tidak boleh masuk Qatar. Nggak masuk. Tuh kalau kaya. Kita FIFA petang-tang peteng-teng. Israel masuk ke sini, nggak berdaya kita. Israel nggak boleh masuk ke sini. Ya udah gue pindah. Kita kurang tegas ya. Diinjak mau aja. Di Harvard University Amerika, di sekolah-sekolah ini harus ditulis, bayangkan.
Ini menjadi mata pelajaran utama, bayangkan. Bukan dari anak segede gini. Anak TK, ceritakan masa depanmu. Jadi TK tuh dari Senin pagi, ya, hari pertama mereka Senin, Sabtu, Minggu libur. Kalau di Timur Tengah liburnya Jumat, Sabtu, hari pertama hari Ahad. Anak TK udah nulis kayak begini. Kalau kita sekarang baru nulis kayak begini, termasuk terlambat, tapi tidak apa-apa, terlambat daripada tidak sama sekali. Anak-anak TK di sana tuh sudah menulis begini dan dipresentasikan maju ke depan satu persatu. Setiap hari Jumat terakhir, ya, the last Friday, di sana ada yang namanya the Futures Day, di mana setiap orang harus menggunakan baju masa depannya. Yang mau jadi pilot datang ke sekolah dengan pakaian pilot. Yang mau jadi dokter datang ke sekolah dengan pakaian dokter. Dan harus dipanggil captain karena dia seorang pilot. Harus dipanggil dokter karena dia seorang dokter. Lihat negara mereka. Andai kata ini ada di negara kita dan diterapkan pendidikan kayak begini, maka kita punya wawasan yang bagus, anak-anakku sekalian. Ayo, waktunya mau habis. Ustadz mau ngaji satu surat, ngajinya berhenti, semua harus berhenti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa qala Musa liqaumi ya qaumi lima tuzununi wa qad ta'lamun anni rasulullah ilaikum falamma zagu wa zaghallahu qulubahum Allahu la yahdil qaumal fasiqin. Wa qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad falamma jamil bainat qalu asir mubin wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kaziba wa yudhilul Islam wallahu la yahdil qaumal kafirin fasiqin. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala kulli walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha khalidina fiha. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin wa masakin tayyibatan fi jannati adn. Dzalikal fawzul azim. Wa ukhra tuhibbuna nasran min Allah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah fa amana ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladziina amanu 'ala 'adwihim fa asbahu zahirin. Shadaqallahul 'azim. Selesai Ustaz ngaji surat Shaf. Sekarang waktunya kita serius lagi. Siapa yang mau membacakan pertama kali? Harusnya berebut. Harusnya berebut. Saya. Mestinya begitu. Ya, kamu. Mestinya begitu. Kalau Ustaz ceramah di mimbar SD tahun 80, SMP tahun 80, Ustaz ceramah di mimbar karena dokter melihat Tirmizi enggak hadir. Akhirnya semua orang manggilnya Ustaz sampai sekarang. Gitu loh. Ustaz masih kecil keluarga dipanggil kiai, mana kiai? Abahnya Ustaz tuh kalau manggil si kiai, mana si kiai, gitu. Jadi silakan maju.
Bacakan. Anak-anakku sekalian, setiap beliau bacakan suratul Fatihah untuk beliau, bacakan selawat Nabi untuk beliau dalam hati masing-masing agar jadi. Sini. Ala azinni ya walikulina salawat hatin Nabi wa ilaiha ya Allah ilaihi ya Fatihah. Bacakan. Boleh improvisasi, boleh tambahin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. 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 Amin ya Allah. Saya sudah menjadi seorang dai muda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kolaborasi antara Ustaz Hanan Ataki. Amin ya Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di umur 30 juga saya sudah menjadi Allahumma shalli wa barik alaihi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin ya Allah. Aminkan terus. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Amin. Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu di bidang pakaian. Amin. Ingin mengembangkan brandnya Louis Vuitton. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Amin ya Allah. Allahumma shalli Muhammad. Allahumma shalli Muhammad. Allahumma shalli Muhammad. Allahumma shalli Muhammad. Insyaallah amin Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli. Selanjutnya di umur 30 juga masih di perusahaan Saifullah Company di bidang kuliner, yaitu mengalahkan Batagoriri mengalahkan tempat restorannya Om Hotman Paris yaitu Hollywood. Udah enggak ada Hollywood. Oh ya, alhamdulillah. Diganti apa namanya? Apa? Enggak, itu dia punya itu apa namanya saya lupa itu. Ya oke, enggak apa-apa. Terus nah, alhamdulillah. Saya sudah memegang kendali kenegaraan. Allahu akbar. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dengan mengedepankan syariat Islam. Naam. Naam. Mengusir para penjajah, mata sipit dan banteng merah dan Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan diusir, dikalahin. Ya. Nah, dikendalikan oleh saya gitu. Ya, dikendalikan oleh saya untuk apa? Untuk keadilan. Ingat, keadilan. Ingat kata kuncinya. Karena apa? Itu innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Yang Allah perintahkan bukan ngusir, bukan ngapa-ngapain. Yang Allah perintahkan apa? Berbuat adil dan berbuat baik. Top kalau itu. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah sekarang kamu harus cerdas menyimpulkan itu dengan 3 kata. Semua yang kamu ceritakan 3 kata. Coba dengerin. Ada yang bawa handphone enggak? Enggak ada. Belakang ada bawa handphone. Ibu bawa. Buka wifi-nya. Buka wifi. Ada apa saja yang hidup di situ wifi-nya? Yang keras. Jaringannya ada apa saja? Iya, terus. Wifi saya namanya Menteri Pendidikan. Mau coba passwordnya? Haikal 2024 paling disukai. Ya. Anak-anakku sekalian, jangan main-main dengan keinginan. Jangan main-main. Kita tuh hanya jadi itu. Yang ngomong itu siapa? Nabi kita Muhammad. Sayang sedikit orang yang memahaminya. Innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. 2 kali adatul hasar dalam 1 ucapan. Cari, ketemu enggak? Dalam 1 ucapan 2 kali adatul hasar, coba cari. Al-Quran boleh, hadis Nabi boleh. Silakan, saya tunggu.
1 kali ucapan 2 kali adatul hasar. Belajar nahwu sharaf kan? Belajar kan? Tahu adatul hasar? Adatul hasar tahu? Kata yang menjatuhkan suatu maksud dan menidakkan maksud lain. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Innama depannya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ada apa lagi innama? Nabi bilang innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja setiap amal itu tergantung niat, dan hanya saja pula setiap orang hanya sampai kepada yang diniatkan. Setiap orang hanya sampai kepada yang diniatkan. Sementara niat itu adalah tasdiqun bil qalbi, iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Kurang yakin apa lagi anak-anakku sekalian? Lihat ntar siapa nama antum? Lihat Farel ntar usia 30 kayak apa kaya rayanya. Kalau nggak ditulis kayak begitu nggak jadi. Ustadz minta kamu sebutkan 3 kata, rangkumkan itu, biar ntar Ustadz datang lagi udah jadi sertifikatnya. Atau apapun tentang kamu. Kamu yang buat, kamu yang modelin, dan tempel di depan lemari kamu, tempel di dekat tempat tidur kamu, tempel di dalam buku kamu, tempel di atas tas kamu, tempel di dalam topi kamu, atau minimal logo perusahaan kamu apa. Sayang Ustaz tahu ilmu ini setelah Ustaz udah mau 60. Coba kalau Ustaz tahu ketika umur masih 20, jadi apa nanti? Logo perusahaannya kayak apa? Rancang dari sekarang. Ya. Tunjuk siapa lagi yang harus baca masa depannya di sini. Tunjuk. Siapa? Syamil. Kamu pemain basket apa gimana, tinggi banget? Bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacakan suratul Fatihah untuk keberhasilannya. Kamu sambil baca, kita baca dalam hati. Kamu baca Al-Fatihah ila samil hadirin Nabi. Al-Fatihah. Allahu Akbar. Allahumma salli Muhammad wa ala Muhammad. Amin ya Allah. Allahu Akbar. Ya Rab. Panggil dia Amirul Mukminin. Syekhul Kabir. Ya Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin. Tuh disupport sama Farel tuh. Ya, Allahu Akbar. Indah banget malam ini. Indah banget malam ini. Ustadz ngelihat masa depan kita semua tuh cemerlang di hari malam ke-15 di bulan Ramadan. Merinding Ustadz. Ya Allah ya Rabbi. Tunjuk lagi yang bagian sini, tunjuk. Siapa yang kamu mau tunjuk? Ryan. Ryan. Silakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, bagus sekali. Tapi bata tuh back to Allah. Kamu ngarang sendiri. Keren. Ada logonya ntar ya. Insyaallah. Sepatu bata. Kemudian telah mengisi seminar di berbagai tempat dalam negeri maupun luar negeri. Bagus. Motivator yang dapat menginfluence banyak manusia Allah. dan dapat mengubah mindset manusia yang lain agar dapat selalu kembali kepada ajaran Islam pada setiap aspek kehidupannya. Allah. Menjadi crazy rich muslim yang dapat membantu dakwah umat Islam pada zaman tersebut. Kamu bikin piagam, ada nama kamu, ada foto kamu, dan kemudian fotonya ditua-tuain ada, ya ada kan software itu kan, namanya apa itu, link apa tuh? Ada deh ya, foto di download, kemudian dibuat tulis nama kamu di bawahnya motivator kelas dunia. Oke? Mantap, Masya Allah. Salu ala Nabi Muhammad. Satu lagi tunjuk siapa? Siapa saja silakan. Akhwat boleh. Yang kau tunjuk akan jadi istrimu soalnya. Makin gak berani dia. Arik mana Arik? Rik, sini Rik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Erik Muhammad, umur saya 16 dan pada Nggak umur boleh gitu. Di antara bertiga kamu yang keempat, tapi suara kamu nggak jelas, bersambung dan kecepatan. Nama saya Zaki Erik Muhammad, umur Gitu. saya Yang 16 jelas tahun jangan turun naiknya. dan pada umur 30 tahun saya ingin menjadi pengusaha besar. Saya sudah jadi, jangan ingin jadi. Saya sudah menjadi pengusaha besar yang menguasai seluruh jenis bidang pasar. Jangan cepat-cepat. Dan pada usia 30 tahun juga saya menjadi motivator bagi para karyawan saya dan menjadi salah satu crazy rich dunia. Perusahaan saya bernama Arich Company dan Waduh, Masya Allah. pada umur 40 tahun telah menjadi pemilik perusahaan terbesar di dunia yang menguasai segala bidang pasar baik pertambangan, kuliner, otomotif dan lain-lain. Harus satu bidang. Kalau dunia satu. Kalau dunia nggak bisa banyak. Lebih ke pertambangan emas dan perak. Pertambangan. Allahu Akbar, itu dia. Cocok karena Indonesia pantas untuk jadi sedunia pemilik tambang Indonesia, sedunia pemilik nikel terbesar Indonesia, sedunia pemilik bauksit terbesar Indonesia, sedunia pemilik timah terbesar Indonesia, sedunia Indonesia itu serba kalau ketambangan. Jadi betul, insya Allah nanti kamu next berikutnya. Agar tidak dikuasai oleh para milik asing. Agar tidak waduh, mulia cita-citanya. Dan menjadikannya berguna untuk umat dan Nusantara. Berguna untuk umat, catat baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Penguasa tambang ini, Masya Allah. Penguasa tambang ini insya Allah. Dan tambangnya berguna untuk umat. Di setiap kilang dibikin masjid nggak? Insya Allah. Bikin masjid. Nama masjidnya apa? Al-Fat. Nah itu. Jadi kurang detail. Ya. Saya akan punya tambang di sini. Setiap tambang di depannya selalu ada masjid. Nama masjidnya adalah Masjid Al-Fat. Dalam masjid. Dalam setiap masjid ada PPIQ-nya. Asik. Ya enggak? Insya Allah mungkin. Mantap ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, Ustadz pengennya semua mendapatkan kesempatan. Tapi sayang waktu. Pertama, yang kedua, antum semua harus melanjutkan Al-Qur'an. Nah, ngajinya malam ini berbeda dengan ngajinya kemarin. Ngajinya malam ini bayangkan semua itu terjadi. Bayangkan semua itu mesti terjadi.
Rasulullah ngajarin begitu. Aku lihat Romawi di tanganku. Ini bukan panjang angan-angan. Bukan. Ini bukan menghayal. Kalau menghayal itu, Wildan berkata, saya umur 30 jadi Superman. Terbang kemana saya bisa. Pakai kolor warna merah di luar. Kan Superman celana dulu berkolor kan. Itu menghayal. Ya, itu menghayal. Ini merancang masa depan. Ntar Ustaz bimbing pelan-pelan. Kalau kamu punya usaha garmen, tiap hari kamu harus 1 gambar baju. Jangan macam-macam. Memang begitu saja, nggak bisa. Saya tanya kepada Pak Kiai Iskandar, ngapain pertemuan ini usah jauh-jauh datang dari Jakarta kalau cuman sekarang selesai terus bye-bye pulang begitu aja, nggak bisa. Harus dibuat sertifikatnya. Kalau kamu kan jadi apa? Pengusaha tadi kan. Tabungannya udah berapa sekarang? Tiap hari mesti nambah. Jangan boros. Tiap hari mesti nambah. Tiap hari 1 teman baru dari internet. Tiap hari tambah 1 teman baru. Gimana caranya? Enggak tahu, terserah pokoknya. Ya Amirul Mukminin, antum ulama kaliber dunia. Komunikasi dengan mereka yang masih hidup. Komunikasi dengan mereka. Caranya gimana? Mau dijawab kayak nggak dijawab kayak terserah. Komunikasi dengan mereka. Cari emailnya, cari WA-nya. Mulai dari sekarang. Ada nomor telepon Ustadz Abdul Somad. WA, Tat apa kabar? Ntar kalau lagi pegang handphone. Ada nomor Ustadznya Ustadz Adi Hidayat. Ustadz apa kabar? Dari sekarang. Mau dijawab nggak dijawab terserah. Bahkan kalau nggak tahu nomornya, pakai WA aja. Ustadz Abdul Somad, kamu berjuang seperti Habib Rizik, WA aja Habib Rizik. Nomornya berapa? Nggak tahu. Di IG kek, di Facebook kek. Itu namanya mulai membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh. Kamu katanya mau berkolaborasi sama Ustadz. WA Ustadz terus. Setelah ngapain Ustadz? Ustadz nggak jawab nggak apa-apa. Ntar kalau baca juga kejawab. Mau kolaborasi sama Ustadz Hanan Ataki kan? WA beliau. Cari IG-nya DM. Cari IG-nya follow. Karena kalau tanpa action nggak jadi gitu loh. Ustadz cuma bisa berapa orang yang Ustadz bimbing, artinya juga semua juga begitu. Jadi ada actionnya yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Malam ini ngajinya beda dengan yang sebelumnya. Harus bayangkan itu semua sambil mengaji. Tahu nggak ketika ngaji apa yang terjadi? Pintu langit terbuka dan kau sedang bercakap-cakap dengan Allah. Ada orang konyol bercakap-cakap, mau Yasin wal Qur'anil Hakim. Kayaknya hidup gue begini-gini aja nih. Gimana? Sedangkan itu lagi bercakap-cakap, kata Nabi, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'anan. Siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, maka bacalah Al-Qur'an. Jadi ketika orang ngaji itu sedang bercakap-cakap dengan Allah. Jangan dikejar hatamnya, jangan dikejar target yang kecil. Ya Allah, Kau sedang mendengarkan ya Allah. Wahai malaikat, Kau sedang menghampiri ini. Baca terus sambil dalam pikirannya begitu. Ya Allah, bantulah ya Allah hamba dalam mewujudkan itu. Wahai malaikat yang sedang mendampingi, Kau berkata, nahnu awliyaukum fil hayati dunya wal akhirah.
kamu temanku dalam semua kehidupan dunia dan akhirat. Gitu. Tes. Wahai malaikat raqib atid yang sedang selalu mencatat, bangunkanlah aku di waktu tahajud untuk bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Gitu. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepadanya malaikat. Jadi anak-anakku sekalian yang aku cintai, tolong jadikan ini momentum. Ya. Sebelum Ustadz kembali, sekarang tolong gambarkan apapun, logonya kayak atau apapun, karena mesti ada wujud visualisasi. Yang mau jadi pengusaha harus ada logonya. Logo pesantren, namanya. Oh ya, siapa yang bakal punya pesantren nanti? Yang punya pesantren siapa? Yang punya pesantren, namanya pesantren apa? Pesantren Ali bin Abi Thalib. Maju. Mana bacakan itu? Beliau akan punya pesantren, namanya pesantren Ali bin Abi Thalib. Bacakan. Saya di usia yang ke-30 sudah memiliki pondok pesantren tahfiz Al-Quran yang saya namakan Pondok Pesantren Ali bin Abi Thalib. Apa lagi? Itu memiliki perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan kertas dan alat tulis kantor. Waduh, Masya Allah. Pesantren Ali bin Abi Thalib. Pesantren Ali bin Abi Thalib. Yang diterima ikhwan atau akhwat? Semua. Rencananya dua-duanya. Dua-duanya rencananya. Nikah kapan? Nikah usia 25 lah. 25. Ada Fatimah di belakang enggak? Fatimah? Jadi Ali dengan Fatimah. Ada Fatimah? Mana Fatimah? Fatimah? Maju ke depan, saat nikahin sekarang juga Anda. Ya, Masya Allah. Pesantren Ali bin Abi Thalib. Perusahaan di bidang alat tulis dan pembuatan kertas. Waduh, kok kenapa pilih itu? Karena punya pengalaman, teman, orang tua. Pertama, orang tua saya kan tukang fotokopi, jadi ya saya selalu bantu orang tua tuh pemandangannya pulpen, kertas gitu. Dan kalau buat saya kan ilmu itu diikat dengan tulisan ya, butuhnya kertas sama alat tulis. Allahu Akbar. Jadi kertas-kertas itu nanti kamu yang produksi ya. Jadi fotokopi terbesar dong di seluruh Bandung. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kerjasama dengan Xerox, kerjasama dengan Mitsubishi. Kertasnya dari kamu semua ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hebat. Foto dulu silakan. Mana logonya? Logonya buat ya. Anak-anakku sekalian, peganglah baik-baik ini semua. Jadikan ini pelajaran berharga. Ini momentum. Silahkan yang mau bertanya potong aja nggak apa-apa. Ustaz saya mau nanya gitu, potong aja ya. Anakku sekalian, ya, Allah Subhanahu wa taala memang begitu cara kerjanya. Di Amerika sudah diterapkan ini semua. Di Cina dari zaman dulu udah kayak begini. Makanya perusahaan dua negara itu menjadi negara raksasa dunia yang sebentar lagi mereka saling berperang. Amin. Kamu nggak tahu ya? Mereka lagi kalang kabut. Supermarket lagi diborong karena mereka sebentar lagi mau berperang antara mereka. Mereka sedang berebut.
Mereka lagi berebut, supermarket diborong, air diserbu. Tadi Ustadz udah save di mana itu ya? Udah di save sama Ustadz itu. Oh mungkin di handphone yang lain. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin anak-anak nggak update. Ya. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai hai. Halo halo hai. Udah cukup. Kita uji konsentrasinya antara ikhwan dan akhwat. Akhwat dulu ya. Hai hai halo halo. Cakep. Ikhwan ya. Hai hai halo hai halo halo hai hai halo halo. Berarti yang laki nggak penuh konsentrasi. Jangan kalah sama akhwatnya, harus punya konsentrasi yang baik. Kita uji sekali lagi. Akhwat di belakang tolong ikutin Ustaz. Hai hai hai, halo halo halo. Tuh bisa. Ya, ikhwan. Hai halo hai halo halo hai hai halo halo hai hai halo halo halo. Halo 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 hai hai halo. Nggak bener loh. Anakku sekalian, sekali lagi, malam ini malam yang paling bersejarah buat hidupmu. Malam ini kau akan menjadi sesuatu yang kamu tarik di kemudian hari. Jadi sekarang, ingatlah, bagi Allah semuanya sudah terjadi. Sepakat nggak? Sepakat nggak? Allah Subhanahu Wa Taala, zat yang tidak terikat dengan waktu. Mustahil bagi Allah itu ada besok, kemarin, sekarang, enggak ada. Mustahil. Bagi Allah tidak ada tahun 2000. Bagi Allah tidak ada tahun 1000. Bagi Allah tidak ada tahun 2022. Bagi Allah enggak ada tahun 1. Itu hanya bagi makhluk. Itu hanya bagi manusia. Bagi Allah enggak ada. Allah tidak terikat dengan waktu. Kalau Allah terikat dengan waktu, maka dulu berarti Allah masih muda. Nanti Allah menjadi tua. Tidak. Maha suci Allah dari yang demikian. Pegang ini tauhid ini. Allah tidak terikat dengan waktu. Bagi Allah semua sudah terjadi. Dan bagi orang yang naik ke bulan aja udah nggak ada waktu, pagi, siang, sore, malam nggak ada. Karena semuanya absurd. Nggak ada hitungan hari. Nggak ada. Bagi orang, bukan bagi orang, bagi planet Jupiter, bagi planet Merkurius, bagi planet Pluto nggak ada tuh yang namanya pagi, siang, sore, malam. Bagi orang yang tinggal di kutub aja nggak ada pagi, siang, sore, malam. Siang tiap hari. Bagaimana pergantian waktunya? Coba bagaimana pergantian waktunya? Kapan hari berganti? Orang tiap hari siang. Ustaz cuma mau menyampaikan, ini kita cuma segelintir manusia yang terikat dengan waktu. Apalagi Allah. Semua dalam genggaman Allah. Bagi Allah semua sudah terjadi. Karena itu jadiin sekarang. Pada waktu saya 30 saya gitu. Lihat. Bagaimana lihatnya? Ya lihat logonya. Dengar. Gimana dengarnya? Ya panggilannya Pak Menteri, panggilannya Amirul Mukminin, panggilannya Krejiris. Itu kedengeran namanya. Kalau di tiap hari kelihatan, kalau tiap hari kedengeran, maka itu jadi kita sebenarnya. Jadi udah. Jadi beneran. Anak-anakku sekalian, tolonglah. Bantulah Islam dengan cara seperti ini. Majukan Islam dengan cara seperti ini. Ada 8.000 pesantren di seluruh Indonesia. Ustadz kepengen lulusannya itu menguasai dunia atau menguasai Indonesia, tapi nggak ada. Larinya malah pengangguran karena nggak diterima di kantor di mana saja. Apa nggak sedih? Karena kurang yang kayak begini nih, kurang gitu loh. Maka mumpung kita ketemu. Lulusan pesantren menjadi apa akhirnya?
Banyak yang gak jadi apa-apa. Kamu gak boleh seperti itu. Maka cita-cita menjadi ustadz itu cita-cita 50%. Saya menjadi ustadz yang punya bisnis garmen gitu. Paling gede di Bandung. Saya seorang ustadz, seorang hafiz 30 juz yang punya restoran terbanyak di seluruh Indonesia gitu. Yang setiap Jumat digratisin buat orang sholat Jumat. Keren banget sih. Anak-anakku sekalian, ada 35 juta orang Islam yang hidupnya di bawah garis kemiskinan di Indonesia. Dengan pendapatan tidak sampai, satu bulan tidak sampai 100 ribu. Satu bulan gak sampai $10. Satu bulan gak sampai $10, 35 juta orang. Apa gak kesian dengan mereka? Harus kerja lalu habis. Harus kerja lalu habis dimakan. Harus kerja lalu habis dimakan. Nggak kerja nggak dapat makan. Apa nggak kesian? Kok nggak dibantu? Karena yang orang kaya bukan dari umat Islamnya. Sehingga hidupan mereka nggak berubah. 9 orang terkaya di Indonesia bukan orang Islam. Anak-anakku, cara mereka jadi orang kaya, mereka berpikir bagaimana berguna buat orang lain. Karena innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Gitu. Caranya kayak begini. Semua caranya kayak begini. Mau disebut siapa kayak begini caranya. Saya udah baca buku The Secret karya Rhonda Byrne, 100 orang tokoh yang diwawancari semua kayak begitu. Perusahaan real estate terbesar di Amerika. Ya. Terbesar di Amerika. Namanya Anderson. Terbesar di Amerika. Bosnya itu Anderson. Suatu hari dia buka rumah dengan harga 80 miliar rupiah uang selini. Rumah segede apa 80 miliar? Open house. Open house. Rumah segede, kecil tapi mewahnya luar biasa. Open house. Semua orang silahkan lihat. Orang-orang kaya lihat rumah itu. Satu persatu lihat. Ada seorang sales. Ya di situ. Namanya A.B. James. A.B. Panggilannya A.B. Dia sales rumah itu. Dihadapi orang itu dengan baik semua. Ada sepasang suami istri tua, pakai bawa kantong kresek, suaminya bawa, istrinya bawa kantong kresek kemana-mana. Datang ke rumah itu. A.B. Flower, namanya A.B. Flower, A.B. Half Flower. Bunga, namanya bunga. Itu menyambut sepasang suami istri itu dengan baik. Mr. Anderson sebagai pemilik real estate terbesar di Amerika itu berkata, abaikan saja. Tapi dia nggak sanggup mengabaikan orang, karena orang ini orang baik. Namanya A.B. Halliday, A.B. Flower Halliday. Dia sambut tuh dua orang itu. Kemudian diajak ngobrol, mau milih rumahnya kenapa? Oh ya bagus. Akhirnya dia apa? Diajak ke dapur, bagus sekali dapurnya. Bayar aja deh, dibayar 80 miliar. Ternyata uang yang dibawa itu uang cash lah. Kalau orang kita 80 miliar rupiah. Berapa tuh kira-kira 40 juta dolar gitu. Anak-anakku sekalian, begitu keluar, rumah ini udah laku bos, katanya dia. Yang beli itu dia. A.B. Halliday kemudian mendapat komisi yang baik. Dan dia gak suka dengan cara bosnya karena merendahkan orang. Dia bikin lagi sebuah perusahaan terbesar di Amerika yang mengalahkan bosnya. Namanya Mayflower Estate. Sampai di Bandung bikin komplek perumahan di Cipaganti, Mayflower Estate. Di Cimbeluit. Coba lewat ke Cimbeluit terus ke atas, entah ada sebuah hotel yang paling bagus, ada di bawahnya ada tempat perumahan-perumahan ditulis oleh Mayflower. Itu yang punya Ibu A.B. Halliday, A.B. Flower Halliday. Sales pada waktu itu. Sekarang menjadi perusahaan terbesar di dunia. Kalau di Amerika di nomor besar nomor 1.
Mau contoh apa lagi teman-teman sekalian? Ustadz bisa cerita semua. Tergantung anak-anakku sekalian. Yakinlah mereka sedang menerapkan ilmu Allah. Mereka sedang menerapkan ilmu Allah. Pegang baik-baik ilmu ini. Ebi punya prinsip seperti itu. Allahu Akbar walillahil hamd. Bahkan orang yang gak punya masa depan, mata sipit dari Hong Kong, tinggal di kerasnya di Bronx di LA juga, tiap hari digebukin sama orang-orang negro yang tinggi besar, yang gede besar. Ini pendek lagi, orang Hong Kong lagi, sipit, tiap hari digebukin. Dia bikin tuh di buku bagaimana cara mengalahkan dia gitu loh. Tangannya nggak sampai kecil, dia pakai kakinya untuk mengalahkan orang-orang itu. Dia bikin satu ilmu baru, ilmu bela diri baru, namanya Jiu-Jitsu. Bukunya ditulis tuh, kaki tendangannya begini, kalau tangannya begini, ditulis semua untuk mengalahkan orang-orang negro yang tiap hari gebukin dia. Dan berhasil dengan lihainya. Dia ciptakan double stick untuk mengalahkan itu. Biar dilipat gampang tapi bisa panjang. Orang itu dikenal dengan nama Bruce Lee. Coba mau kafir kek, mau ateis kek, tetap Allah kasih. Karena sifat Ar-Rahmannya Allah. Asal memenuhi syarat. Apa itu? Hakul yakin, ainul yakin, ilmul yakin. Lihat, kedengeran, dan rasakan. Anak-anakku sekalian, hari ini hari yang bersejarah buat antum sekalian. Kalau ngikutin dengan detail. Kelas 5 SD Ustadz udah tulis Profesor, Doktor, Insinyur, Kiai, Haji, Ahmad, Haikal, Hasan, SH, MM, MBA, DLL. Udah tulis dan jadi. Dan bukan orang kaya. Nggak bisa seperti itu. Nggak ada yang kuliah sekeluarga. 8 bersaudara nggak ada yang kuliah. Ustadz doang sendiri. SMP udah ceramah. Hari itu seluruh guru manggilnya Ustadz. Mana Pak Ustadz? Mana Pak Ustadz? Tadinya Haikal Cungkring jadi Ustadz. SMP dipanggil Ustadz sampai sekarang. Padahal Ustadz seorang konsultan di BUMN, di perusahaan-perusahaan. S1 teknik, S2 teknik, S3 teknik. Ustadz sebagai konsultan di Pertamina untuk meningkatkan barel oil per day di seluruh Sumatera. Kilangnya semua, Pangkalan Susu, Ramba, Rantau, Luri, Dengat, Duri, Rengat, semua. Kok jadi Ustadz? Tetap aja larinya ke Ustadz. Ustadz ngerancang sales, ngerancang marketing, tetap aja Ustadz. Kenapa dipanggil Babe? Karena dari dulu dipanggil Babe, jadinya Babe. Tapi tetap profesi itu. Maka sekarang waktunya untuk kamu sekalian anakku. Ayo, hari ini hari yang bersejarah buat antum sekalian. Rancang masa depanmu sekarang. Tarik semua kemari. Karena bagi Allah semuanya gak terikat dengan waktu. Kalau kau katakan saya dokter, Allah setujui, jadi udah. Jadi, karena bagi Allah semuanya sudah terjadi. Kalau kamu jadi Amirul Mukminin, bagi Allah jadi udah. Jadi semua. Kalau kamu merancang jadi pengusaha, kalau kamu merancang di apa, jadi udah jadi sebenarnya. Hanya waktu saja, bersabar untuk menjadikannya betul-betul kenyataan. Tapi secara batin sudah jadi. Kenapa? Karena kamu yakin. Jangan kurangi keyakinan itu. Jangan sedikit pun kurangi. Seorang anak kecil pengen mengangkat martabat bangsa ini. Kelerengnya tuh diambil sama Belanda. Temennya Belanda, gurunya Belanda, belain anak itu. Belain anak itu. Dia kelerengnya diambil di sekolah. Di sekolah Belanda di dekat Budi Kemuliaan. Anak itu dengan beraninya nunjuk anak yang Belanda dan gurunya. Kamu akan saya usir dari sini. Nah mungkin anak kecil bisa berani ngomong begitu. Dan ternyata Tuhan izinkan. Anak itu namanya Soekarno. Ada orang miskin dari desa Kemusuk Yogyakarta. Tiap hari lewat petani miskin.
Cita-cita dia tuh pengen mengangkat harkat dan martabat petani sampai tinggi. Ternyata dia jadi seorang jenderal. Ternyata Allah izinkan dia menjadi presiden. Dan pada waktu beliau jadi presiden, semua petani di Indonesia makmur. Tanya yang udah tua-tua tuh. Tanya coba bagaimana makmurnya petani pada zaman Presiden Soeharto menjadi presiden. Beras kita tuh luar biasa banyaknya. Tuh Hong Kong, Singapura, Brunei, Thailand semua makan beras dari kita. Saking kita tuh meludak, produksi kita tuh melimpah sampai nggak muat, sampai dikirim ke semua negara. Kalau kita nggak kirim mereka kelaparan. Malaysia tuh semua makan dari kita. Tahun 70-an, tahun 80-an dari kita semua. Tuh Brunei, Singapura semua beras dari kita. Thailand semua dari kita. Singapura, Australia dari kita. Australia itu sapinya dari kita zaman itu. Tapi sekarang sapi mereka yang kita masukin. Buah-buahan tuh di Bangkok tuh semua dari kita. Sekarang buah-buahan paya Bangkok, durian Bangkok semuanya masuk ke kita. Pak Harto jadi orang yang mengangkat harkat hidup petani. Udah stroke, kecelakaan jatuh di kamar mandi di Keramat Raya, Jalan Keramat Raya di kantor PBNU. Udah nggak bisa bergerak, maksudnya terbatas gerakannya. Dengan mata sudah tidak melihat sebagian. Dengan jalan dituntun dan kadang berkursi roda. Dalam pengobatannya, dalam perjalanan ke puncak, beliau ditanya oleh sahabatnya namanya Kiai Haji Nur Kholis Majid. Orang-orang manggilnya Cak Nur. Cak Nur berkata kepada sahabatnya, Gus, apa yang Gus harapkan setelah Gus stroke seperti ini? Saya tetap akan jadi presiden. Jadi itu Gus Dur presiden. Dan macam-macam saudara. Pada zaman Orde Baru ada orang yang selalu nggak boleh bisnis. Bisnis aslinya dia pengusaha pom bensin, tapi nggak boleh. Sekolah aja nggak boleh. Sekolah aja nggak boleh. DO di Unpad di DO-in, di UI di DO-in. Nggak boleh kuliah. Nggak boleh kuliah. Dimiskinin. Ayahnya di penjara di Wisma Walia. Ayahnya sudah tidak bisa bergerak. Datang dia terakhir kali untuk menjenguk ayahnya. Harus izin. Ayahnya bilang saya mau sholat, Nduk. Nduk itu sambil Nduk panggilan buat anak putri. Dia sambil menangis. Dia bawa baskom berisi air. Diwudukkan ayahnya karena ayahnya mau sholat. Sambil menangis, ayahnya berkata, kenapa kamu menangis, Nduk? Apa kata Sindo? Sindo akan menguasai negeri ini. Dan Sindo akan mengangkat kembali kehormatan ayah. Pada waktu itu gak mungkin. Tapi bagi Allah gak ada yang gak mungkin. Hanya tergantung main yakin gak yakin aja. Dan berhasil dia menguasai negeri. Dan berhasil dia mengembalikan kehormatan ayahnya. Ayahnya namanya Soekarno. Dan anak itu bernama Megawati. Lihat di buku Bung Karno Mencari dan Menemukan Tuhan. Ustadz gak bakal ceramah begini di mimbar. Pasti disangka pro Megawati. Tapi Ustadz cerita bukan soal pro atau enggak pro. Allah wujudkan semua orang yang cita-citanya itu kuat. Ini tukang mebel. Tahu kan siapa yang Ustadz maksud? Ibunya yang berperan. Tukang mebel, tukang kayu dari kehutanan. Ditempatkan di tengah hutan di Aceh. Dengan gaji ala kadarnya. Ibunya hanya kirimkan surat kulhu untuk kembali ke Solo dan memimpin kota Solo. Itu pengakuan ibunya. Sehari dikirimin sampai 1000 kulhu. Sampai tidur malam tuh sedikit hanya untuk mengirimkan kulhu untuk anaknya yang jadi karyawan kecil perhutanan di Aceh. Balik ke Solo bikin usaha bebel. Ternyata Allah izinkan, Allah angkat sebagai wali kota. Belum. Ibunya tambah sampai 2000 kulhu tiap hari. Harus jadi gubernur di Solo. Harus jadi gubernur di Jakarta. Jadi. Ibunya tambah. Lagi sholatnya aja 500 kulhu. Kamu harus jadi presiden. Jadi itu Presiden Joko Widodo. Jangan macam-macam dengan keinginan. Jangan macam-macam. Bukan Ustadz belain dia, bukan. Tapi Ustadz lagi cerita soal apa?
soal kuatnya keinginan untuk menjadi. Ini pelayan restoran, dia bikin kartu nama Prime Minister, Perdana Menteri. Diketawain sama orang-orang, dirobek, biarin kata dia. Tetap dia akan jadi seorang Perdana Menteri. Kalau ada orang penting masuk ke restorannya, dia duduk bersama itu. Satu-satunya karyawan restoran, pelayan, tapi pakai jas. Dia doang satu. Dan ternyata uang gajinya ditabung semua untuk masuk ke dalam sebuah partai. Dan masuklah sebagai partai. Dan dia terpilih sebagai Perdana Menteri Inggris, John Major, mantan pelayan di restoran. Dan macam-macam dengan keinginan Allah wujudkan. Itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini tanya orang Islam mau jadi apa? Enggak tahu, lihat aja deh ntar. Mau bagaimana hidupnya kalau begitu? Oke. Siap? Siap berubah untuk menjadi orang yang paling hebat? Siap untuk membuat ini menjadi kenyataan? Wallahu a'lam bishawab. Fa iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Anak-anakku sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita menggugah, untuk kita menjadi orang-orang yang hebat pada waktunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa ala baqiyati ashabi Rasulillah ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bi adadi man shalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad bi adadi man lam yusalla alaihi wa salli ala Muhammad kama amartana bis salatu alaihi wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama yuhibbu an yusalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barak kama yanbaghi li salatu alaihi kama amartana bis salatu alaihi kama yuhibbu an yusalla alaihi. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Ya Allah ya Rabbi, Kau angkat siapapun yang Kau kehendaki, Kau turunkan siapapun yang Kau kehendaki, Kau muliakan siapapun yang Kau kehendaki, Kau hinakan siapapun yang Kau kehendaki. Ya Allah, kemampuan-Mu tak ada banding, tak ada tara. Apapun yang Kau katakan jadi, maka jadilah. Apapun yang Kau inginkan jadi, maka jadilah. Apapun yang Kau sebut jadi, maka jadilah. Ya Allah, apabila semua orang menghambatku, tapi Kau katakan jadi, maka jadi. Ya Rabbi, apabila Kau hambat aku, semua orang mendukung-Mu, maka akan terhambat. Ya Allah, bantulah hamba untuk mencapai cita-cita. Ya Rabbi, wujudkanlah harapan hamba untuk menjadi berguna untuk umat. Ya Allah, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan hal itu? Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadikanlah kami bermanfaat buat sebanyak-banyaknya orang, ya Allah. Jadikanlah kami berguna untuk sebanyak-banyaknya orang, ya Allah. Jadikanlah kami menjadi alasan untuk berhidayah, menjadi perantara untuk mensejahterakan hamba-Mu yang susah. Jadikan kami sebagai perantara untuk membikin kaya orang-orang yang miskin. Jadikan kami sebagai perantara untuk mengangkat saudara-saudara kami ke tempat yang lebih terhormat dan lebih mulia. Allahumma ya Allah, arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Ya Allah, adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Ya Allah ya Rabbi, enggak ada yang susah kecuali Engkau yang mudahkan, ya Allah. Karena Engkaulah segalanya, ya Rabbi. Engkaulah la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Rabbi, Engkaulah Ar-Rahman
Engkaulah Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus. Engkaulah As-Salam Al-Mu'min Muhaimin. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir. Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit. Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir. Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali. Ya Barru, Ya Tawab, Ya Muntakim, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir. Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Barru, Ya Tawab, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikul Mulk, Ya Dzul Jalal wal Ikram, Ya Al-Muqsir, Al Jami, Al Nur, Ya Nadi. Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Subur. Akhirnya bihalalikan harami ka bituatika ma'asyatika filtika amman siwa. Ya Allah, in kana rizqina fis sama' fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhridhu, wa in kana ba'idan faqarribhu, wa in kana musiran fayasirhu, wa in kana haraman fatahhirhu, wa in kana qalilan fakaththirhu, wa in kana katsiran fa'abrikhu. Bihaqqi duhaika wa bahaika jamalika wa quwwatika wa qudratika wa ismatuka ya Allah. Wa bihaqqi sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah ya mujib as-sa'ilin. Rabbana zalamna anfusana fa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin. Irhamna wa anzil rahmataka alaina. Na'udzubika minal hammi wal hazan. Wa na'udzubika minal ajli wal kasal. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhli. Wa na'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, jadikanlah malam ini malam momentum kesadaran. Jadikanlah malam ini malam yang penuh perubahan. Jadikanlah malam ini malam yang sangat bersejarah bagi kami ya Allah. Wujudkan cita-cita kami ya Allah. Bantu kami dalam mewujudkan cita-cita ya Allah. Jadikan kami seorang ulama, seorang hafaz, seorang hafiz wal hafizah yang penuh dengan kekayaan berlimpah untuk umat ya Allah, untuk mensupport para guru ya Allah, untuk mensupport para ustadz, para kiai ya Allah, agar mereka tetap berdakwah dengan khusyuk dan serius yang kami biayai sepenuhnya dari hasil-hasil kami. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah malam ini momentum untuk mewujudkan semua cita-cita yang bagimu sebenarnya sudah terjadi ya Allah. Izinkan kami berkontribusi untuk bangsa. Izinkan kami berkontribusi untuk pendidikan. Izinkan kami berkontribusi untuk agama ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala zurriyyah Nabi Muhammad wa ala ashabi Nabi Muhammad wa ila azwaji Nabi Muhammad wa ila ali Nabi Muhammad wa ila ummati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah. Ya Allah, iftah lana abwabal khair waj'alna min ahlil khair. Ya Allah ya farijalam ya kashifal gham ya mal yabdi yaghfir wa yarham. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Perhatikan orang-orang yang serius, pasti dia mengangkat tangannya. Ini adalah bagian dari usaha. Kalau mengangkat tangan saja Anda malas, hanya itu di bawah, maka Ustaz yakinlah Anda nggak akan kemana-mana dan nggak bakal jadi apa-apa. Percaya Ustaz. Hanya untuk mengangkat tangan aja malas, begini saja Anda nggak akan jadi apa-apa. Doa itu hanya berlaku untuk orang-orang yang serius dalam mengangkat tangannya kepada Allah. Apa boleh buat? Takdir telah tercatat. Anda yang mengangkat tangan serius itulah yang akan terkabulkan malam ini.